Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Widyadana dengan NIM 202570117. Dan saya Hanifah Asyifa dengan NIM 202570135. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Trisakti School of Management, jurusan akuntansi angkatan tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas makalah dengan tema bisnis terbaik di dunia dan judul makalah kami adalah Analisis Perusahaan SLB. Makalah ini membahas tentang salah satu perusahaan jasa minyak dan gas terbesar di dunia yang dikenal dengan inovasinya dalam bidang teknologi energi. Melalui video ini, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan, strategi bisnis yang dijalankan, serta alasan mengapa perusahaan ini dianggap sebagai salah satu bisnis terbaik di dunia. Kami juga memiliki wawancara dengan salah satu narasumber kami, yaitu seorang well planner pada segmen Well Construction Measurement and Drilling di SLB Indonesia. Teman-teman tahu nggak kalau industri perminyakan itu merupakan industri yang strategis dan berperan sangat penting bagi perekonomian di suatu negara. Di sini, SLB merupakan perusahaan multinasional nomor 1 di dunia yang bergerak di bidang jasa perminyakan yang menyediakan jasa teknologi, informasi, dan layanan teknik untuk industri minyak dan gas, mulai dari eksplorasi, pengeboran, produksi, hingga pengelolaan sumur minyak dan gas bumi. Perusahaan SLB ini dikenal sebagai Oil Service Company, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan kepada oil company. SLB fokus pada penyediaan layanan dan solusi teknologi untuk industri minyak dan gas di seluruh dunia. Menurut teman-teman, kenapa SLB disebut sebagai salah satu bisnis terbaik di dunia? Tentunya karena SLB berhasil mempertahankan posisi sebagai pemimpin global di bidang jasa energi selama lebih dari 100 tahun. SLB juga terus berinovasi, melayani klien global, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta memiliki jaringan operasi di lebih dari 100 negara. Komitmen SLB terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya diakui sebagai bisnis kelas dunia. SLB didirikan pada tahun 1926 oleh Schlumberger bersaudara di Prancis. Mereka merupakan pionir pencatatan sumur listrik pada tahun 1932 yang kemudian diterapkan luas di berbagai negara penghasil minyak. SLB telah beroperasi di lebih dari 120 negara dengan 142 karyawan dan kantor utamanya terdapat di Paris, Houston, London, serta Den Haag. Sebagai perusahaan raksasa yang bergerak pada bidang minyak dan gas global, SLB fokus pada inovasi teknologi, energi keberlanjutan, dan solusi digital. Analisis kinerja keuangan dan strategi diperlukan untuk melihat posisi SLB di pasar global. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis SWOT terhadap SLB di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strengths atau kekuatan SLB. Yang pertama, ada teknologi dan inovasi canggih SLB. Tentunya, SLB dikenal memiliki kemampuan teknologi tinggi terutama di sektor energi seperti pengeboran bawah laut, penggunaan AI untuk optimasi pengeboran panas bumi, dan sistem digitalisasi. Yang kedua, kapasitas global dan pengalaman internasional. SLB beroperasi di banyak negara, tentunya SLB memiliki pengalaman pada proyek-proyek besar sehingga dapat membawa best practice dan standar global ke Indonesia. Lalu yang ketiga, komitmen SLB terhadap transisi energi, perluasan ke sektor energi terbarukan, dan kolaborasi dalam teknologi bersih. Ini yang membuat SLB relevan dalam kebijakan pemerintah yang mendukung energi bersih. Lalu, analisis SWOT yang kedua terdapat weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan SLB pada proyek minyak dan gas tradisional. Sebagian besar pendapatan SLB masih bergantung ke sektor minyak dan gas termasuk fasilitas offshore. Fluktuasi harga minyak atau regulasi lingkungan bisa sangat berdampak pada SLB. Yang kedua, SLB membutuhkan biaya tinggi dan kebutuhan investasi yang besar. Teknologi tinggi dan pengeboran memerlukan investasi modal dan operasional yang besar. Untuk tetap kompetitif, SLB harus terus memperbaharui dan menjaga asetnya. Selanjutnya, pada analisis SWOT yang ketiga terdapat opportunities atau peluang yang dilihat pada perusahaan SLB. Yang pertama, terdapat kebijakan pemerintah yang mendukung energi terbarukan. Ini sesuai dengan komitmen SLB terhadap transisi energi terbarukan.
Pemerintah Indonesia punya target transisi energi, pengembangan panas bumi, dan investasi pada energi bersih. Maka SLB bisa memanfaatkan peluang ini. Yang kedua, ada kolaborasi dan kemitraan lokal. SLB bisa bekerja sama dengan perusahaan energi lokal, universitas, dan pemerintah, serta bisa membuka peluang R&D, pelatihan, serta proyek-proyek terpadu. Selanjutnya, analisis SWOT yang terakhir, yaitu threats atau ancaman yang dihadapi SLB. Yang pertama, terdapat fluktuasi harga minyak dan gas secara global. Penurunan harga atau permintaan global bisa mempengaruhi investasi di sektor migas yang berdampak pada permintaan jasa di SLB. Yang kedua, terdapat gangguan rantai pasokan atau logistik. Ini meliputi krisis global, gangguan transportasi, peraturan impor, maupun komponen spesial yang sulit diperoleh, maka bisa menunda proyek dan meningkatkan biaya. Selanjutnya, kami akan menampilkan video wawancara kami dengan salah satu narasumber, yaitu seorang well planner pada segmen Well Construction Measurement and Drilling di SLB Indonesia. Oke, karena salah satu pegawai di SLB ini adalah kakakku sendiri, izinkan aku untuk mewawancarai kakakku tentang pengalaman bekerja di SLB ini. Wawancara ini aku lakukan untuk tugas kuliah tentang bisnis terbaik di dunia. Dan Slamberji ini adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam topik ini. Oke, izinkan kakak untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Salsa. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Diana atau panggilan juga Zahra. Aku saat ini kontrak merek di SLB. Dulunya itu Slamberji, sekarang itu let's say SLB. Aku di sini di posisi well planner di segmen Well Construction Measurement. Jadi kurang lebih job desk-nya aku itu adalah membuat well planning, merencanakan sebuah well sebelum dia akan melakukan pengeboran di lapangan, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan yang pertama, apa kekuatan utama kakak yang paling relevan dengan peran well planner dalam segmen WCM? Oke, yang paling relevan sama di kemampuan aku ya di well planner itu yang pertama tuh analytical thinking dan orientation to detail. Kenapa? Karena dalam membuat kurang lebih aku menggambarkan job desk aku ya secara singkatnya, karena sebagai well planner itu akurasi, ketepatan data, ketepatan angka dalam membuat well trajectory itu harus presisi, harus akurat. Biasanya data yang kita terima itu data-data dari klien, contohnya klien itu dari PHR atau PHSS dan lain-lainnya. Biasanya kalau aku tuh handle klien dari Pertamina, mengapa aku menjadi penting beberapa soft skill itu karena aku berkaitan dengan suatu data-data yang akan aku desain, yang aku running di sebuah software. Nah, software ini adalah software yang biasa dipakai di SLB Indonesia maupun SLB global. Bahkan di seluruh dunia pun menggunakan software ini. Softwarenya itu yang biasa kita pakai untuk menjalankan suatu program, itu adalah Docs namanya software. Kemudian dengan biasa aku menggunakan software Docs ini dan juga biasanya Kompas, aku tuh memiliki pemahaman teknis juga mengenai geologi formasi terhadap tanah yang akan kita bor, formasi tanah dan juga beberapa teknis dari suatu pengeboran itu sendiri. Maka dari itu kemampuan ini juga yang membantu aku untuk meminimalkan risiko di lapangan baik itu terhadap engineer, tools maupun lapangan kerja, dan juga mengoptimalkan efisiensi dari waktu pengeboran itu sendiri, baik dari sumurnya atau baik dari sumur yang mau dibor ataupun dari beberapa sumur yang sudah dibangun seperti itu. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kakak menghadapi kegagalan atau kesalahan dalam perencanaan sumur? Bagaimana kakak menanganinya? Baik, kalau untuk suatu seperti human error, suatu failure lah ya dalam suatu kerja itu pasti ada. Gimana cara aku menanganinya? Yang pertama, aku problem solving dari diriku sendiri, aku cross check data dulu, managing data. Setelah itu yang kedua aku discuss sama tim. Nah, jadi di tim aku ini ada juga well planner yang lainnya dan aku discuss juga sama directional engineer. Jadi kalau aku tuh diskusi mengenai teknisnya atau data dan lain-lain report segala macam itu dari directional engineer, hanya sampai directional engineer aja. Nanti dari directional engineer itu dia akan report ke directional drilling ada di lapangan, orang di lapangan apakah data yang diterima dari klien dan data aktual yang
diterima di lapangan, yang dijalankan di lapangan sesuai atau enggak. Kalau memang terjadi tidak sesuai, kita harus melakukan revisi itu. Jadi data yang benar-benar kita pakai aktual itu yang dari lapangan itu, biar tidak terjadi failure yang terjadi seperti itu. Oke, sekarang aku mau tanya nih terkait peluang yang menurut kakak tuh apa yang kakak lihat di posisi kakak saat ini? Oke, kalau untuk peluang dari posisi aku terjadi sekarang, tentu aku masih perlu banyak doing lagi ya terkait itu dari job desk, kemudian dari beberapa tools yang kita pakai di lapangan nanti. Karena aku berkaitan sama beberapa tools untuk pengeluaran di lapangan ya, selain aku membuat plan. Nah, untuk belajar beberapa tools ini bisa dari tim sendiri atau bisa dari luar yang transfer beberapa seperti PowerPoint dan mungkin yang bisa kita baca kembali, itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang jangka panjang itu karena sekarang udah berkembang yang zaman sudah industri juga udah 4.0, bahkan di luar negeri udah 5.0 mungkin seperti di China. Jadi pertama itu kita fokus ke teknologi ya, karena teknologi digital makin itu makin berkembang. Nah, perlu adanya teknologi digital ini adalah perlu adanya data yang kita monitoring itu secara real time, aktual, dan juga data analisis yang kita gunakan itu kan semakin berkembang, dan kita perlu fokus gali informasi di beberapa data tersebut ya. Aku melihat peluang untuk membuat beberapa well plan ini itu harus lebih cepat dan lebih akurat dengan mempertimbangkan dan mempelajari teknologi digital yang tadi sebelumnya sudah aku jelaskan, karena kita supaya bisa monitoring secara real time, aktual dengan lapangan dari data yang kita terima maupun aktual dari lapangan seperti itu. Oke, sekarang mau tanya terkait ancaman yang kakak hadapi di posisi ini itu apa? Terus gimana cara kakak menghadapinya? Baik, untuk dari setiap pekerjaan pasti ada trik yang kita hadapi ya, tentu berbeda-beda. Kalau dari aku mungkin ada yang tantangan terbesar dan tantangan terkecil. Yang terkecilnya biasa aku hadapi dalam aktivitas yang waktu di bawah plan itu mungkin dari yang aku sebutkan ya, dari human error. Jadi kita harus menguji data yang kita terima dari klien dan kita terima, kita monitor, terus kita melakukan pengecekan dengan data yang aktual dari lapangan dari engineer. Itu harus kita manajemen data, jangan sampai ada data yang miss. Karena kalau misalkan ada data yang miss, itu nanti akan berisiko ketika pada saat eksekusi di lapangan. Yang misal ada sumber tabrakan, selisih berapa feet, itu sangat berisiko ya, makanya perlu adanya manajemen data. Itu. Yang kedua, tantangan terbesar aku saat ini adanya mungkin perubahan yang sangat cepat dalam suatu pengembangan eksplorasi, di mana tekanan itu pastikan menekan biaya operasi, biaya yang semakin besar. Nah, perubahan rencana itu tuh yang mendadak itu bisa aja terjadi otomatis dalam kita butuh bahan-bahan atau tools dan lainnya juga mendadak, sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar lagi tanpa kita duga sebelumnya. Dan ini menuntut fleksibilitas tinggi dari pelatih dan tim kita tersendiri. Nah, untuk menghadapi hal itu biasanya aku selalu menyiapkan berbagai backup plan alternatif di dalam lingkup kerja aku. Biasanya aku bikin backup plan dan mengatur juga komunikasi antara tim, biasanya tim dari internal kita sendiri, dari tim deck, atau kita dari tim, biasanya dari klien atau tim surface, tim directional engineer. Kita harus koordinasi sama tim untuk penyesuaian yang lebih cepat dan akurat itu. Maka itu ini membantu menjaga tiap-tiap project yang kita hadapi itu sesuai, tetap kompleks sesuai walaupun ada perubahan mendadak itu. Oke, terima kasih Kak untuk waktu dan jawabannya. Semoga sharing ini bukan cuma untuk membantu tugas kita, tetapi juga untuk inspirasi untuk kita nantinya. Betul sekali. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih.